Usaha makanan, minuman, dan pakaian mungkin sudah biasa. Tapi tahukah kamu tentang usaha yang satu ini? Yaitu usaha budidaya jangkrik. Sebagian masyarakat mungkin tidak tertarik dengan serangga yang satu ini. Tapi ternyata, jangkrik merupakan salah satu serangga dengan potensi ekonomi yang tinggi. Terlebih di era pandemi saat ini, banyaknya usaha baru yang bermunculan, tentunya membuat jangkrik bisa menjadi pilihan alternatif usahamu. Di Indonesia, terdapat lebih dari 100 spesies jangkrik. Namun, untuk jangkrik yang biasa dibudidayakan ada 3 jenis, yaitu jangkrik kalung, jangkrik keliring, dan jangkrik cendawang. Termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari, membuat jangkrik lebih menyukai tempat lembab dan gelap untuk bersembunyi. Hal ini membuat peternak jangkrik harus meletakkan kandang di tempat yang terhindar dari sinar matahari secara langsung. Pada bagian dalam kandang, perlu dilengkapi tempat persembunyian seperti egg tray atau bahan lainnya yang berfungsi memberi kenyamanan dan menambah luas permukaan kandang. Umumnya, jangkrik mulai bertelur pada usia 45-50 hari, dengan lama bertelur 20-24 hari. Sebagai media untuk bertelur, jangkrik menggunakan pasir yang nantinya wadah pasir yang berisi telur bisa diangkat dengan rentang waktu 3-5 hari per sekali panen. Telur yang berada di dalam pasir ini akan dipisahkan dengan cara disaring, kemudian diberi air dan diaduk secara perlahan. Nantinya telur jangkrik akan naik ke permukaan, pada saat itu telur diambil menggunakan saringan. Jangan lupa, telur jangkrik ini perlu ditiriskan dengan cara diletakkan di atas kain terbuka agar tidak terjadi pembusukan. Jangkrik adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan yang pada dasarnya mengandung banyak air. Hal ini sejalan dengan jangkrik yang tidak minum air seperti hewan lainnya. Tidak hanya memberikan pakan tumbuhan atau yang biasa disebut dengan hijauan, kita juga bisa memberikan konsentrat sebagai selingan. Dengan catatan, pemberiannya harus seimbang. Tidak hanya itu, kita juga harus memastikan area budidaya selalu bersih. Budidaya, perawatan, dan pemeliharaannya sih mudah, tapi bagaimana ya dengan potensi pemasarannya? Ya, untuk potensi pemasaran jangkrik itu sebenarnya ada 2 ya, untuk pakan dan juga untuk pangan. Memang kebutuhan yang tinggi itu adalah saat ini untuk pet animal ya. Pet animal itu misalkan untuk burung, ikan hias, terus kemudian juga penghobi reptil. Nah, itu biasanya menggunakan pakan jangkrik ya. Kebutuhan untuk pet animal itu kalau di Jabodetabek ya, rata-rata per toko itu kurang lebih 7-8 kilo per minggu. Ya, artinya cukup tinggi ya. Nah, kemudian potensi pasar yang kedua tadi untuk pangan ya. Nah, kalau kita melihat sekarang ini tren pangan dunia itu sudah mulai bergeser ya dari ternak konvensional ya, mulai juga orang melirik kepada insek atau serangga. Nah, jadi memang ke depan kelihatannya pemenuhan ya protein terutama dari serangga itu juga akan berkembang ya. Di Indonesia sebenarnya juga sudah ada ya, di Indonesia sendiri dulu ada ASTRIK ya, Asosiasi Peternak Jangkrik, itu sudah memanfaatkan tepung jangkrik itu untuk pangan ya. Ternyata tidak hanya dijadikan pakan hewan, jangkrik pun bisa dijadikan produk olahan seperti tepung jangkrik yang berpotensi sebagai sumber protein hewani alternatif. Pemeliharaannya mudah, potensi pemasarannya pun cukup luas. Kira-kira apa lagi ya keunggulan usaha budidaya jangkrik? Jadi bagaimana sobat? Tertarik budidaya jangkrik?
Tunggu apa lagi? Mungkin jangkrik bisa menjadi pilihan usahamu di masa pandemi.